Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Priyanti Amasipa dengan NIM S1S1 20058. Jurusan Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Halu Oleo. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan video MITES tentang basis data. Adapun subbab yang akan saya presentasikan yaitu Structure of Relational Database atau instruktur dari Relational Database dan SQL Query Language. Structure of Relational Database. Jadi sini diberikan sebuah contoh dari instruktur relation atau relasi instruktur, sebuah table yang terbagi menjadi dua bagian, ada atribut dan ada tuples. Relation, relasi, skema, dan instance. Di sini ada A1, A2 sampai A ke N yang merupakan atribut. R itu sama dengan A1, A2 sampai A ke N itu merupakan skema relasi. Contohnya itu untuk instruktur ada ID, name, department name, dan salary. Sebuah relation instance atau instance relasi R yang didefinisikan sebagai skema R itu dinotasikan dari R kecil dalam kurung R besar. Nah, untuk nilai sebuah relasi itu ditentukan berdasarkan tabel. Selanjutnya untuk elemen T itu dari relasi R itu bisa disebut dengan tuple dan diwakili baris di dalam tabel. Nah, selanjutnya ada atribut. Nah, kumpulan nilai yang diizinkan setiap atribut itu disebut dengan domain, di mana domain ini merupakan daerah asal dari atribut itu sendiri. Nah, yang kedua itu nilai atribut normalnya harus bersifat atomik. Apa itu atomik? Jadi atomik ini yang artinya itu konstan, tidak berubah-ubah, dan tidak bisa dibagi. Nah, yang ketiga, untuk nilai spesial atau null, ini kita harus ingat di setiap domain. Itu tidak boleh ada kekosongan. Nah, yang keempat itu nilai null menyebabkan komplikasi dari definisi banyak operasi. Jadi tidak masalah jika berisi nol untuk data yang tidak diketahui. Namun untuk primary key itu tidak boleh nol. Nah, selanjutnya ada relation are unordered yang merupakan relasi itu tidak beraturan. Nah, di sini bisa kita lihat pada tabel bahwa di sini itu tidak beraturan. Misalnya kayak ini, dia tidak tersusun sesuai abjad. Yang selanjutnya SQL Query Language. Di sini ada DML atau singkatan dari Data Manipulation Language yang menyediakan kumpulan untuk meminta informasi dari database dan menambahkan tuples, menghapus tuples, dan dapat memodifikasi tuples dalam database. Selanjutnya ada integrity. DDL ini mencakup comments untuk menentukan sebuah integrity. Nah, selanjutnya ada view definition. Nah, jadi DDL ini akan menyertakan perintah untuk mendefinisikan apa yang kita lihat. Nah, selanjutnya ada transaction control. Nah, ini merupakan termasuk perintah untuk menentukan
awal dan akhir dari transaksi itu sendiri. Selanjutnya ada Embedded SQL and Dynamic SQL. Ini akan menentukan bagaimana pernyataan SQL bisa disematkan dalam bahasa program dengan tujuan yang umum. Dan yang terakhir itu ada authorization atau otoritas. Ini di mana perintah ini termasuk perintah untuk mengakses relasi mana yang akan kita lihat. Selanjutnya yaitu ada Data Definition Language atau definisi bahasa data. Jadi SQL Data Definition Language atau DLL memungkinkan spesifikasi dari informasi tentang relasi, termasuk itu ada skema untuk relasi, jenis nilai yang terkait dalam setiap atribut, batasan-batasan dari integritas, kumpulan indeks yang akan diperintahkan untuk setiap relasi, informasi keamanan dan otoritas untuk setiap relasi. Dan yang terakhir itu ada struktur penyimpanan fisik setiap relasi pada disket atau penyimpanan. Nah, selanjutnya ada domain types in SQL atau tipe dari domain. Jadi itu ada tipe pertama itu ada chart. Jadi chart itu merupakan karakter string yang panjangnya tetap. Panjang itu disesuaikan dengan atau ditentukan oleh pengguna sebanyak n. Nah, yang kedua itu ada varchar atau variabel. Ini merupakan string atau variabel. Namun karakter ini dia panjang dengan spesifikasi pengguna atau ditentukan pengguna dengan maksimum n data. Nah, yang ketiga itu ada integer. Nah, integer ini merupakan sebuah subset dari integer yang bergantung pada mesin dependen. Nah, yang keempat itu ada smelling. Nah, bagian ini yang bergantung dengan jenis domain. Jenis domain ini ada numerik. Ada itu tipenya integer. Nah, selanjutnya itu numerik. Nah, numerik ini numerik move adalah dia itu pengurus titik tetap dengan presisi yang ditentukan. Pengguna misalnya beberapa digit dengan digit di sebelah kanan koma desimal, namun untuk numerik 3,1 memungkinkan 4,5 tapi tidak akan menjadi 444,5 atau 0,32. Nah, yang keenam itu ada real double precision. Ini merupakan dia cloud point dan double precision dari cloud point itu sendiri dengan mesin dependent precision. Nah, yang ke-7 itu ada float. Jadi float ini atau floating point number, dia itu di sini digunakan untuk spesifikasi user presisi yang ditentukan pengguna. Nah, selanjutnya ada create table cluster. Nah, jadi di sini tuh dalam membuat tabel
konstruktur. Sebuah SQL atau relasi SQL ini tidak dapat didefinisikan atau dibuat dengan command readable. Jadi sini ada A1, D1, A2, D2, AN sampai AN, DN. Jadi R adalah nama dari relasinya. R ini merupakan relasi, misalnya kita akan membuat sebuah relasi. Nah, A ini dia merupakan atribut dari skema R itu sendiri. Nah, itu atributnya ada ID, name, department name, dan salary. Dan D ini merupakan tipe data dari beberapa nilai yang merupakan domain dari atribut A. Yang dimana itu atribut A itu seperti chart, varchar, chart 5, varchar dalam kurung 20, varchar dalam kurung 20, dan numerik dalam kurung 8,2. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.